Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Tarumanegara. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raditya Mardiansyah, nomor absen 29 dari kelas 10D. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut ke penjelasannya saja. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang berdirinya Kerajaan Tarumanegara dipengaruhi oleh masuknya agama Hindu dari India melalui jalur perdagangan, runtuhnya Kerajaan Salakanegara, serta letaknya yang strategis. Kerajaan ini didirikan oleh Jayasinghawarman sekitar tahun 358 Masehi atau sekitar abad ke-5 Masehi, dan diperkirakan berasal dari pengungsi India, khususnya oleh dinasti Salankayana. Nama Tarumanegara berasal dari kata tarum yang berarti tanaman nila atau pewarna, dan nagara yang berarti negara. Keberadaannya dibuktikan oleh prasasti Tugu dan catatan Fahien dengan wilayah kekuasaan di sekitar hilir Sungai Citarum yang meliputi Bekasi, Karawang, dan Bogor. Setelah latar belakang ini ada juga pengaruh-pengaruhnya. Yang pertama itu adanya pengaruh budaya dan agama Hindu dari India yang masuk melalui jalur perdagangan. Para pedagang dan pendeta membawa ajaran Hindu yang kemudian diterima oleh masyarakat lokal dan melahirkan kerajaan bercorak Hindu. Yang kedua, terjadi perpindahan kekuasaan dari kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Salakanegara. Setelah kerajaan tersebut melemah, muncul kekuatan baru yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Tarumanegara. Lalu yang ketiga itu faktor geografis yang strategis di wilayah Jawa Barat, dekat sungai dan jalur perdagangan, membuat daerah ini cocok untuk berkembangnya pusat kekuasaan dan ekonomi. Dan yang terakhir, yang keempat, peran tokoh penting, yaitu Jayasinghawarman yang mendirikan kerajaan ini sekitar tahun 358 Masehi atau abad ke-5 Masehi. Ia berasal dari India dan membangun kekuasaan baru di wilayah tersebut. Setelah itu ada berbagai rajanya. Rajanya saya tuliskan ada 12 ya. Yang pertama itu Jayasinghawarman, yaitu pendiri Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua ada Dharmayawarman. Yang ketiga ada Punawarman. Punawarman ini adalah raja terbesar dari Kerajaan Tarumanegara. Yang keempat ada Wisnuwarman. Yang kelima itu ada Indrawarman. Yang keenam ada Candrawarman. Yang ketujuh ada Suryawarman. Yang kedelapan ada Kertawarman. Yang kesembilan ada Sudawarman. Yang kesepuluh ada Hariwangsawarman. Yang ke-11 ada Nagajayawarman, dan yang terakhir yang ke-12 ada Linggawarman, yang ya raja terakhir lah. Setelah raja-raja itu ada masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Punawarman. Raja Punawarman itu raja ketiga yang dikenal sebagai raja terbesar tadi, saya sudah jelaskan.
Julukan dari raja ini adalah raja yang gagah perkasa. Bisa diibaratkan seperti harimau atau sering diibaratkan. Kebijakan penting yaitu Gunawarman melakukan pembangunan besar berupa penggalian sungai Gomati sepanjang kurang lebih 12 km, 6.122 busur. Gambarnya ada di pojok kanan. Efisiensi pembangunannya yaitu proyek ini diselesaikan hanya dalam 21 hari dengan sistem gotong royong. Manfaatnya dapat mengairi lahan pertanian atau irigasi. Yang kedua, mengendalikan banjir. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sudah yang ketiga. Terus ada simbol kemakmuran. Raja ini memberikan sedekah sebanyak 1.000 ekor sapi, 1.000 kepada kaum Brahmana sebagai ungkapan rasa syukur. Pada masa ini, Tarumanegara mencapai puncak kejayaan dalam bidang pertanian, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oke, setelah masa kejayaan pasti juga ada masa kemunduran. Ya, masa kemunduran terjadi pada abad ke-7. Setelah masa kejayaan berakhir, Tarumanegara mulai mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu krisis kepemimpinan. Setelah Raja Gunawarman tidak mampu mempertahankan kejayaan kerajaan ini mulai mundurlah. Ya. Yang kedua itu ada tekanan eksternal. Tekanan eksternal ini munculnya ketika kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan laut. Ini contoh gambarnya ya, menguasai perdagangan laut. Terus yang ketiga ada pembagian wilayah. Daerah bawahan seperti Galuh mulai menuntut otonomi dan memisahkan diri. Hal ini membuat kekuatan kerajaan semakin melemah dan tidak stabil. Setelah masa kemunduran, ada peralihan menjadi kerajaan Sunda. Jadi kerajaan Tarumanegara ini menjadi kerajaan, namanya diganti jadi kerajaan Sunda ya, itulah. Lalu peralihan atau transformasi adalah perubahan dari satu bentuk kekuasaan ke bentuk lain. Nah, kekuasaannya berubah ke bentuk lain. Raja terakhirnya itu Linggawarman wafat tanpa penerus. Jadinya setelah Linggawarman itu tidak ada penerusnya lagi. Yang kedua, peralihan kekuasaan, yaitu diteruskan oleh menantunya Tarusbawa. Jadinya kerajaan Sunda ini kurang lebih diteruskan oleh menantunya, yaitu Tarusbawa. Ini gambarnya Linggawarman ya. Perubahan nama. Nah, ini Tarumanegara berubah menjadi kerajaan Sunda. Nah, namanya dari Tarumanegara itu berubah menjadi kerajaan Sunda namanya. Dampaknya yaitu wilayah timur bagian Galuh memisahkan diri. Dari ini menandai bahwa akhir dari kerajaan Tarumanegara dan awal dari kerajaan baru. Setelah peralihan ini ada peninggalan prasasti. Prasasti adalah bukti sejarah berupa tulisan pada batu yang digunakan untuk mengetahui kehidupan pada masa lampau. Ada beberapa prasasti penting yang terdapat pada kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada prasasti Ciareden, yaitu prasasti jejak kaki Raja Gunawarman. Seperti ini gambarnya. Tuh yang di kiri ada tulisan. Terus yang kedua ada prasasti Tugu, yaitu catatan penggalian sungai Gomati. Itu gambarnya nanti habis lihat ini. Prasasti Kebon Kopi, yaitu jejak kaki gajah atau Airawata. Itu juga ada gambarnya setelah ini. Lalu ada prasasti Jambu,
yaitu pujian keberanian raja. Gambarnya juga habis ini ada. Lalu ada prasasti Muara Cianten, yaitu aksara ikal. Gambarnya habis ini. Terus ada prasasti Cidang Hyang, yaitu bukti wilayah kekuasaan. Itu gambarnya juga habis ini ada. Terus ada yang terakhir prasasti Pasir Awi atau simbol wilayah. Ini gambarnya yang di samping ini ya. Terus prasasti ini membantu kita memahami sejarah secara nyata dan terpercaya. Terus setelah prasasti gambar-gambarnya dulu ya. Ini gambar-gambarnya, ada prasasti Tugu tadi, kebun kopi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Cindahyang. Terus setelah peninggalan prasasti ada peninggalan situs. Peninggalan situs yang pertama yaitu situs Batu Jaya dari Karawang. Situs ini memiliki ciri percandian tertua di Jawa abad ke-5. Luasnya kurang lebih 5 km persegi. Terbuat dari batu bata merah. Candi Jiwa yang berbentuk bundar seperti teratai. Lalu Candi Bladongan yang berbentuk persegi. Adanya situs Batu Jaya ini menunjukkan adanya kemajuan teknologi dan pengaruh agama Hindu-Buddha. Yang kedua, atas situs Cibuaya yang terletak di Karawang dan sisa bangunan suci. Ditemukan arca Dewi Wisnu di situs Cibuaya ini. Situs Cibuaya ini menunjukkan bahwa masyarakat menganut agama Hindu dengan aliran Waisnawa. Gambarnya seperti ini situs Batu Jaya dan situs Cibuayanya. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang kiri situs Batu Jaya, yang kanan Cibuaya. Setelah peninggalan situs sejarah, itu ada kesimpulan. Simpulan dari Kerajaan Tarumanegara ini adalah Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Punawarman karena kepemimpinan yang kuat dan pembangunan yang maju. Namun karena faktor internal dan eksternal, kerajaan mengalami kemunduran dan akhirnya berubah menjadi Kerajaan Sunda. Namanya ganti ya. Dari sejarah ini kita bisa memahami bahwa kejayaan suatu kerajaan sangat bergantung pada kepemimpinan, persatuan, dan kondisi lingkungan sekitarnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada salah kata juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.